Kita mulai ya. Nah, Nah, dari ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua, untuk berjumpa dengan para ikhwah, ya, para thulabatul ilm ya, dari Brunei, yaitu tetangga kita ya, dan saudara seiman seakidah. Dan insyaallah ta'ala kita di malam hari ini akan belajar tentang sebuah risalah atau sebuah kitab ya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah al-Mansurah. Ya, minhaj, jalan, metode, tariqah, al-firqah, golongan, an-najiyah, yang selamat, wa ta'ifah, ya, kelompok al-mansurah, yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di malam ini kita akan mempelajari ya sejumlah hal ya, sejumlah fawaid dari risalah ini. Dan sebagaimana dikatakan tak kenal maka tak sayang, tentunya kita perlu untuk mempelajari atau mengenal penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau salah seorang ulama yang asalnya dari Halab, Aleppo, Suriah. Beliau lahir tahun 1344 Hijriah atau 1925. Di awal kehidupan beliau, ya, beliau adalah seorang yang mengikuti keyakinan orang tua beliau dan masyarakat setempat, yaitu Sufi. Dan secara fikih beliau adalah pengikut madhab fikih Hanafi, ya. Dan beliau belajar di sejumlah tempat ya. Dan kalau kita lihat bagaimana belajarnya beliau, ya, beliau memang dididik oleh orang tuanya tentang agama Islam, sehingga di usia belum balik ya, menjelang balik belasan tahun, beliau sudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Ya, lalu kemudian beliau sibuk dengan mempelajari ya sejumlah fikih Hanafi khususnya, belajar nahwu, sharaf. Kemudian beliau juga belajar tentang ilmu seperti ilmu fisika, matematika, kimia, dan bahasa Perancis yang saat itu memang diajarkan di siswa-siswa atau murid-murid ya di Aleppo ya. Nah, singkat cerita ya, beliau mengenal tentang dakwah tauhid, dakwah sunniyah salafiyah. Itu sebenarnya berangkat dari lonjakan fitrah beliau, karena beliau menceritakan bahwa
ada sesuatu yang membuat beliau tidak nyaman dengan amalan-amalan masyarakat setempat. Ya, masyarakat yang hidup di dekat beliau. Nah, di antaranya adalah beliau seringkali melihat bibinya datang ke sebuah pohon yang dikeramatkan, kemudian bibinya berdoa meminta kepada pohon tadi, ya, dan juga meminta kepada Allah. Jadi minta kepada pohon dan minta kepada Allah agar dimudahkan baginya mendapatkan jodoh. Dan belum lagi amal-amal yang lainnya seperti tempat-tempat yang dikeramatkan. Jadi ini adalah ajaran yang beliau dapati dari semenjak kecil. Ya, hingga suatu ketika beliau mendengarkan ada seorang syekh yang datang ketika itu ke Aleppo, ke Halab. Dan syekh ini seringkali disebut dengan Wahabi. Dan ini membuat beliau akhirnya penasaran, ada apa dengan Wahabi? Sementara guru-guru beliau itu sudah mewanti-wanti, sudah memperingatkan, jangan ya antum awak dekat-dekat dengan Wahabi. Namun fitrah beliau ya, dan juga rasa ingin tahu beliau, curiosity beliau menyebabkan beliau ingin tahu ini. Akhirnya beliau datang ke majelis, dihadiri oleh banyak manusia. Banyak kali manusia. Banyak orang. Dan mereka semua duduk dengan tenang. Yang membuat beliau takjub adalah ketika syekh tersebut datang, tak ada satupun dari murid-murid itu yang berdiri mendekat dan menciumi tangannya atau menciumi tubuhnya. Mereka semua duduk dengan adab. Ya. Hingga syekh tersebut duduk di atas kursi majelis beliau. Dan ini suatu hal yang baru bagi Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Karena ketika beliau belajar, itu guru-guru beliau, ya, masyayikh beliau, biasanya itu disambut dengan cium tangan, semua berdiri, seakan-akan mencari berkah dari syekh tersebut. Nah, ini beda sama syekh ini. Kemudian ketika syekh ini mulai bicara, Syekh Muhammad Jamil Zainu pun semakin takjub. Ya, beliau semakin takjub. Kenapa takjub? Karena beliau ketika menyampaikan, ya, itu diawali dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Kemudian beliau menyampaikan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin nar. Beliau sempat merasa agak-agak gimana ya ketika mendengarkan itu tentang bid'ah. Lalu kemudian Syekh pun menerangkan tentang tauhid, tentang akidah, dan yang membuat beliau takjub adalah itu tak pernah lepas dari lisan Syekh yang memberikan ceramah dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap kali berbicara, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Ketika menyampaikan qala Rasulullah, itu disebutkan ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi atau semisalnya. Dan itu menjadi sebab hidayah beliau pertama kali. Beliau takjub dengannya. Sehingga akhirnya menjadikan beliau ingin terus belajar dan belajar. Hingga akhirnya beliau mengenal bahwasanya itu perjumpaan beliau dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan semenjak itulah akhirnya beliau pun hijrah. Dari awalnya beliau berpegang dengan sufi, kemudian akhirnya beliau pun ya mengikuti akidah salafiyah, manhaj salaf. Ya. Dan kemudian beliau pun sampai ke Masjidil Haram di Mekah dan beliau mengajar di sana, yaitu di Ma'had Al-Haram. Kemudian di sana beliau kenal dengan para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Dan Syekh bin Baz ketika ketemu dengan Syekh Muhammad Jamil Zainu, beliau pun juga takjub, terkesima dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan ilmunya. Akhirnya Syekh bin Baz pun memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi
agar Syekh Jamil Zainu, Muhammad Jamil Zainu itu beliau bisa mengajar di Masjidil Haram selama musim haji. Ya. Dan kemudian setelah musim haji berakhir, beliau pun dikirim ke Yordania. Ya. Dan beliau tinggal di kota namanya kota Romtha. Ya, di dekat Jami'ah Salahuddin. Nah, di situ beliau menjadi pengajar, menjadi imam, menjadi khatib. Ya. Nah, dan kemudian beliau pindah lagi ke Mekah. Beliau mengajar di Darul Hadis Khairiyah, ya, Mekah. Dikarenakan beliau orang yang memiliki kualifikasi. Dan beliau juga diberikan tazkiyah oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan beliau juga aktif di dalam menulis buku-buku yang ringkas, yang ringan tapi ilmiah. Dan karya tulis beliau itu banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ya, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan semisalnya. Ya. Dan buku-buku beliau itu juga seringkali dicetak, kemudian dibagi-bagikan gratis. Ya, diantaranya di Kerajaan Arab Saudi. Nah, itulah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan buku yang ada di hadapan kita ini adalah buku yang berjudul Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, ya, Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifati Al-Mansurati. Ya, Minhaj Al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifati Al-Mansurati. Apa itu artinya minhaj? Ya, minhaj, kita seringkali mendengar kata manhaj, ya. Minhaj itu artinya tariqun wadihun, jalan yang terang, ya, metode yang jelas. Juga minhaj itu dikatakan wasilatun muhaddadah, ya. Nah, jadi minhaj itu adalah, ya, wasilah muhaddadah tuwassilu ila ghayati muayyanati, yaitu wasilah, sarana yang muhaddadah, yang sudah ditetapkan, yang ditahdid, ya, yang sudah ditentukan, yang dapat menghantarkan kepada ghayati muayyanah, tujuan spesifik, tujuan yang sudah ditentukan, yang jelas. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla juga mempergunakan kata minhaj ketika menerangkan tentang apa yang dibawa oleh para nabi. Kita bisa lihat nih di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Allah mengatakan likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ya. Jadi bagi tiap-tiap nabi itu kami jadikan, ya, jadi bagi tiap-tiap rasul, yaitu kami jadikan bagi mereka syir'atan wa minhajan. Ya. Jadi Allah jadikan mereka memiliki syariat dan mereka memiliki minhaj. Ya, syir'atan wa minhajan. Itu dalam surat apa? Surat Al-Maidah. Ya, ayat ke 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Walau syaa'a Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran, dengan membawa kebenaran, bil haqq, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah,
Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dan untuk setiap umat di antaramu kami berikan aturan dan minhaj, jalan yang terang, jalan yang jelas. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah jadikan kalian itu umat yang satu. Tapi Allah hendak menguji kalian ya terhadap karunia yang telah Allah berikan kepadamu, maka berlomba-lombalah di dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Di ayat ini Allah mengatakan, Allah mengatakan likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Ya, untuk setiap umat di antaramu itu sudah Allah berikan aturan dan jalan yang terang. Artinya Allah sudah menurunkan para nabi dan para rasul membawa syariat dan membawa minhaj, yaitu jalan yang terang. Ya, makanya minhaj itu artinya adalah jalan yang terang. Ya, nah, oleh karena itu ketika menafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah terjemahanul Quran, sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Ya, beliau mengatakan, lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tarakakum ala tariqin nahijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat hingga beliau tinggalkan kepada kalian, kepadamu, di atas jalan yang terang benderang. Ya, di atas jalan yang terang benderang. At-tariqun nahij adalah at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Ya, karena asal kalimat al-manhaj itu dari kata nahjun. Ya, nahjun artinya adalah terang, jelas. Jika dikatakan nahaja fulanul amra nahjan, ay abanahu wa awdahahu. Ya, apabila dikatakan fulan itu nahaja al-amr, ya, menerangkan suatu urusan nahjan dengan penjelasan, artinya dia menerangkan dan menjelaskannya dengan gamblang, dengan terang, dengan jelas. Ya, apabila dikatakan wa nahaja tariq, artinya salakahu. Apabila dikatakan ya nahaja at-tariq, mengikuti jalan, artinya meniti di atas jalan tersebut. Ya. Nah, jadi manhaj itu artinya adalah apa? Cara yang jelas, cara yang gamblang, jalan yang terang. Itu manhaj. Ya, juga dari kata minhaj. Ya. Nah, al-firqah, apa artinya firqah? Kita seringkali dengar kata al-firqa, al-furqa, ya, faraqa, tafarraqa, ya. Kita seringkali mendengarkan kata itu, ya. Apa maknanya? Ya. Maknanya kalau dikatakan tafarraqa artinya adalah berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, berpecah belah. Karena al-firqatu maknanya adalah al-ta'ifatu minan nas, ya, sekelompok dari manusia. Itu apabila dikatakan dengan al-firqah. Ya. Jamaknya adalah firaq atau firqat. Ya, jamaknya adalah firqat atau firaq. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 149. Al-An'am 149. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subulah. Janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan. Coba kalau antum tengok nih, kata subul itu jamak atau bentuk plural dari kata sabil. Bentuk banyak dari kata sabil, subul. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah jalan-jalan menuju kepada kesesatan itu banyak. Tapi ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, itu dengan kata sirat, sirati mustaqimah, itu satu. Artinya jalan yang lurus itu satu. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain,
Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Niscaya kalian akan bertafarruq, berfirqah-firqah, berpecah belah dari jalan yang satu tadi. Ya. Juga Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, agama Allah seluruhnya, janganlah kalian tafarraqu, berpecah belah. Ya, janganlah kalian berpecah belah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan agar kita menjauhi perpecahan. Ya, nanti akan kita bahas, yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu tentang hal ini. Nah, berarti firqah itu adalah ta'ifatu minan nas, yaitu adalah sebagian kelompok dari manusia. Dan berfirqah-firqah itu hukumnya terlarang. Tapi Nabi sudah menerangkan umat ini akan terpecah belah. Tapi ada kelompok yang Allah selamatkan dari kesesatan. Apa itu? Al-firqatun najiyah. Ya, an-najiyah artinya adalah ya kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Karena dari kata najah artinya adalah apa? Najah itu artinya adalah selamat. Ya. Nah, jadi kelompok ini itu disifati dengan keselamatan. Artinya selamat dari kesesatan, selamat dari kesengsaraan, selamat dari neraka, ancaman neraka. Wa ta'ifah, apa itu ta'ifah? Ta'ifah itu artinya adalah al-jama'ah wal firqah. Ya, kelompok artinya. Ya. Jadi di antara maknanya adalah kelompok. Ya, al-juz'u min syai', yaitu bagian dari sesuatu. Atau jama'atu minan nas, atau ya kumpulan manusia. Wakila aqalluha rajulan wakila thalatha wa ghairu dzalik. Sebagian ulama berpendapat apabila ada 2 orang disebut dengan ta'ifah, atau 3 orang minimal, maka disebut dengan ta'ifah. Jadi ta'ifah itu kumpulan orang. Al-mansur itu isim maf'ul. Ya, dari kata nasara. Nasara artinya apa? Yang menolong. Ya. Ayyadahu wa a'anahu. Ya. Artinya adalah menolongnya, membantu. Al-mansur artinya yang ditolong. Siapa yang menolong? Allah. Artinya kelompok yang ditolong oleh Allah. Karena Allah adalah An-Nasir, yang maha penolong. Jadi buku yang kita pelajari ini adalah kita akan mempelajari tentang cara-cara yang jelas, jalan yang terang tentang kelompok yang disifati dengan keselamatan, kelompok yang selamat. Artinya ada kelompok yang tidak selamat. Dan ta'ifah yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Berarti ada kelompok yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan ini adalah suatu hal yang penting yang perlu kita pelajari. Bahkan harus kita pelajari agar kita bisa termasuk kelompok yang selamat, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, dalam hal ini, manusia itu ada beberapa macam. Ada di antara manusia, ada di antara orang-orang yang mereka itu beranggapan apabila seseorang sudah hanya sekedar mengklaim, mengaku, aku adalah kelompok selamat, maka berarti dia dikatakan kelompok selamat. Kelompok yang selamat. Cuman sekedar mengaku saja. Ya, tanpa dibuktikan. Maka ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya. Apa namanya? Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Semua boleh ngaku-ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila memungkiri pengaku-ngakuan tersebut. Ya, banyak ngaku-ngaku berhubungan sama Laila, tapi Laila memungkiri pengakuan itu. Artinya apa? Boleh jadi orang itu dia ngaku-ngaku, aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, tapi ternyata orang tersebut dia nggak kenal kamu siapa. Ya, artinya dia cuma ngaku-ngaku saja. Makanya dikatakan ad-da'awi ma lam tuqimu 'alaiha bayyinatin abna'uha ad'aya.
Ya pengaku-ngaku, cuman sekedar ngaku, tidak ada bukti, tidak ada proof, tidak ada dalil, tidak ada penjelasan, tidak ada argumentasi, maka cuman sekedar pengaku-ngaku saja, pengklaim saja. Cuman bisa mengklaim, mengaku. Ya. Jadi harus ada buktinya. Karenanya tidak semua orang yang mengaku aku ahlu sunnah, aku firqah najiyah, aku taifah mansurah, maka diterima klaimnya. Tidak. Harus dibuktikan. Harus ada pembuktian. Kemudian juga ada sebagian manusia, ya, itu yang tidak ambil peduli. Mau firqah najiyah, mau firqah dhalalah, mau taifah mansurah, atau mau taifah muhlikah, atau yang semisalnya, enggak ambil peduli. Yang penting Islam bersaudara. Ini juga termasuk orang-orang yang keliru, yang salah, yang tersesat. Karena memang benar, Islam itu hak benar, Islam itu benar, Islam itu al-haq. Tapi belum tentu orang-orang yang mengaku Muslim itu juga benar atau hak. Belum tentu. Bisa jadi ada orang dia ngaku Muslim tapi ternyata dia nggak sholat, dia nggak melaksanakan ibadah, dia nggak mentauhidkan Allah, cuma ngaku-ngaku saja. Ya. Nah karena itu, apabila ada orang beranggapan ya yang penting Islam, nggak peduli mau firqah apapun, maka dia adalah orang yang tersesat. Nah yang paling benar adalah sebagai Muslim kita berupaya untuk mengikuti thariqah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan itulah al-firqatun najiyah dan taifah al-mansurah, nanti sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita baca muqaddimahnya yang diterangkan oleh Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adab kita kepada Allah. Karena kita dianjurkan untuk memulai sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Karena di dalam basmalah itu ada adab kepada Allah. Kita bertabaruk mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah. Dan kita isti'anah meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian dan sanjungan yang paling sempurna, yang berangkat dari rasa cinta, yang berangkat dari ta'zim, pengagungan, lillah, adalah untuk Allah dan milik Allah. Nahmaduhu, yang kami menyanjungnya, memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan maghfirah darinya. Wa na'udzubillah, dan kami memohon perlindungan dengan Allah min syururi anfusina, dari jeleknya jiwa-jiwa kami. Wa sayyiati a'malina, dan dari buruknya amalan-amalan kami. Man yahdihillahu, siapa yang Allah berikan kepadanya petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, menjadikan dia tersesat. Wa may yudlil, siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang dapat memberikan dia hidayah atau petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, kecuali Allahu semata. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada kongsi, tidak ada partner, mitra baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahadhihi buhuthun hamatun mutanawwi'atun. Ya, ini adalah buhuth, ya, bahasan hamah yang penting, mutanawwi'ah, yang bervariasi, ya, yang bervariasi atau yang berbeda-beda, ya, yang bermacam-macam, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, Syekh mengawali bukunya dengan apa? Khutbatul hajah. Dengan khutbatul hajah. Dan ini adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diajarkan, ya. Untuk apa? Diajarkan apa namanya? oleh Rasulullah SAW.
Ya. Kemudian di muqaddimah ini, ya, Syekh menulis atau mengatakan buku ini berisi tentang buhuth, ya, bahasan yang hamah, yang penting, urgent, mutanawi'ah dan beraneka ragam atau bervariasi. Tad'ul muslimina ila aqidati tauhidi al-khalisi, yang mengajak kaum muslimin, ya, tad'ul muslimin artinya yang mengajak atau yang mendakwai kaum muslimin ila aqidati tauhidil khalis, yang menuju kepada akidah tauhid yang murni, akidah tauhid yang bersih, ya, wal ibtiadi anisyirki, dan menjauhkan dari kesyirikan, alladhi intasyarat madhahiruhu fi aktsaril biladil islamiyah, yang mana kesyirikan ini telah tersebar di mayoritas negeri-negeri Islam, negeri kaum muslimin. Wa huwa sababu halakil umam, sementara kesyirikan itu adalah sebab kehancuran, kebinasaan umat-umat terdahulu, ya, al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Wa sababu syaqa'il alam al-mu'asir, dan juga sebab kesengsaraan, ya, al-alam al-mu'asir, dunia saat ini, sebab kesengsaraan dunia saat ini. Wala siyama al-alam al-islami, terutama di negeri-negeri Islam. Wa ma yulaqihi minal masa'ibi wan nakabati wal hurubi wal fitani wa ghairiha, ya, yang mana mereka ditimpa dengan musibah, bencana, peperangan, fitnah dan selainnya, ya. Jadi ini Syekh menerangkan tentang waqi', realita, bagaimana kesyirikan itu merajalela, menyebar begitu luasnya, sementara tauhid itu sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak begitu lagi dikenal, karena kaum muslimin menjauhi Al-Quran dan Sunnah, tidak lagi berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka jauh dari agamanya. Nah, kemudian kata Syekh, wa hadhihi al-buhuthu wal mawadhi'u tubayyinu aidan min haja wa aqidata al-firqatan najiyah, ya, al-firqatin najiyati. Buku ini juga berisi pembahasan dan topik-topik, tema-tema yang menerangkan tentang manhaj, metode, jalan, cara yang terang dan akidahnya al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, wa ta'ifati al-mansurati, dan golongan yang mendapatkan pertolongan Allah, al-waridah fil haditsin nabawi, yang warid, yang datang atau yang disebutkan di dalam hadis Nabi, ya, litanira tariqa lil alamin, ya, yang menerangi, ya, untuk menerangi, ya, jalan, ya, bagi universe atau alam dunia ini, hatta yakunu minan najiyin wal mansurina insyaallah, ya, agar dapat menjadi mereka-mereka yang an-najiyin, yang sukses, yang berhasil, ya, yang selamat, atau edan al-mansurin, yang mendapatkan pertolongan Allah, dimenangkan oleh Allah insyaallah dengan izin Allah. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin, dan aku memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah atau tulisanku ini bermanfaat bagi kaum muslimin, wa yaj'aluha khalisatan liwajhihil karim, dan Allah menjadikannya, upayaku di dalam menulis buku ini ikhlas mengharapkan wajah Allah yang mulia. Ya, Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca sedikit tentang daftar isi, ya,
yaitu muhtawiyat Alkitab. Ini perlu untuk kita pelajari, baca, karena agar kita tahu nih apa yang akan kita pelajari di dalam buku ini. Ya, di antara metode untuk memahami suatu tulisan buku, baca juga selain muqaddimahnya, daftar isinya, indeksnya, agar kita punya kerangka, punya frame untuk memahami apa yang akan dipelajari di dalam buku ini. Nah, jadi di sini al-maudhu, judul, as-safhah, halaman. Kita akan mempelajari pertama al-firqatun najiyah. Apa sih al-firqatun najiyah itu? Di halaman 6. Kemudian minhajul firqatun najiyah, minhajul firqatun najiyah. Kemudian bagaimana minhajnya, thariqah, caranya, ya manhajnya golongan yang selamat ini. Kemudian alamatul firqatun najiyah. Kemudian tanda-tandanya al-firqatun najiyah. Ini penting. Pertama, kita pahami dulu apa itu firqatun najiyah, bagaimana metodenya, manhajnya, kemudian apa tanda-tandanya. Agar kita setelah tahu ya siapa itu firqatun najiyah, bagaimana metodenya, manhajnya, kemudian apa tanda-tandanya, agar kita bisa ya menetapi mereka, agar kita bisa sama dengan mereka, bisa mengikuti mereka. Kemudian man hiya ta'ifatul al-mansuratu. Siapa itu golongan yang mendapatkan pertolongan Allah? Itu dijelaskan setelah al-firqatun najiyah. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari nih materi-materi yang penting lainnya. Karena ini merupakan salah satu ciri daripada al-firqatun najiyah atau at-ta'ifah al-mansurah, fokus dakwahnya kepada tauhid. At-tauhidu anwa'uhu, tauhid dan macam-macamnya. Kemudian makna la ilaha illallah, ya pengertian dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian makna Muhammad Rasulullah, pengertian dari Muhammad Rasulullah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini penting juga, nanti kita akan pelajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian ista'in billahi wahdah. Minta tolonglah kepada Allah semata. Ya, hanya minta tolong kepada Allah, enggak boleh kepada lainnya. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Ini akidahnya Ahlu Sunnah yang juga akan kita pelajari. Kemudian ahamiyatut tauhidi, urgensi tauhid, pentingnya tauhid. Kenapa kita harus mempelajari tauhid? Ini kita pelajari nanti. Kemudian min fadli tauhid, di antara keutamaan tauhid, di antara manfaat dan keutamaan tauhid. Ya, Afwan. Di antara keutamaan tauhid baru min fawaidi tauhid. Ya, di antara manfaat atau faidahnya tauhid. Kemudian kita mempelajari a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Kemudian mauqiful ulama'i minat tauhid. Kemudian bagaimana sikapnya para ulama terhadap tauhid. Ma makna wahabi. Kemudian baru saya menjelaskan di sini apa itu maksud, definisi dan makna wahabi. Kemudian saya menerangkan tentang Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Siapa itu Muhammad bin Abdul Wahhab? Ya. Kemudian ma'rakatut tauhid wasyirki. Peperangan antara tauhid dengan kesyirikan. Tauhid dan syirik gak akan bisa bersatu, akan terus berperang. Kemudian inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah semata. Kemudian al-aqidatu awalan amil hakimiyati, ya amil hakimiyata, yang akidah duluan ataukah hakimiyah dulu? Hakimiyah itu berkaitan dengan perundang-undangan, penerapan syariat. Mana yang didahulukan, akidah dulu ataukah hakimiyah? Ya, al-aqidatu awalan amil hakimiyatu, akidah duluan ataukah hakimiyah? Kemudian kita belajar tentang asyirkul akbaru wa anwa'uhu, syirik besar dan jenis-jenis atau macam-macamnya. Ya. Nah, kemudian mathalun man yad'u ghairallah, perumpamaan orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah. Kaifa tanfi syirk billah, bagaimana kita menolak syirik kepada Allah. Man huwal muwahhidu, siapa itu muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah itu siapa. Kemudian asyirkul asgharu wa anwa'uhu, syirik kecil dan macam-macamnya. Min madhahiris syirki, di antara contoh fenomena-fenomena kesyirikan. Ya. Kemudian al-masyahidu wal mazarat, ya. Tempat-tempat
yang dikeramatkan dan diziarahi, ya kayak kuburan-kuburan ya. Kemudian mafasidus syirki wa adrar, ya wa adraruhu, kerusakan-kerusakan syirik, bahaya syirik dan madarat-madaratnya. Kemudian setelah itu saya menerangkan tentang tawassul, at-tawassul al-masyru'u wa tawassulul mamnu'u. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Kemudian syurutu tahqiqin nasr. Nah, saya baru kemudian menerangkan tentang faktor-faktor yang dapat ya menyebabkan diraihnya kemenangan, pertolongan Allah. Ya, syarat-syarat diperolehnya kemenangan atau pertolongan Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, ini tafsir ya firman Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak kewajiban bagi kami untuk menolong orang-orang beriman. Kemudian kita akan mempelajari tentang kufur. Ada al-kufrul akbaru wa anwa'uhu, kufur besar dan jenis-jenisnya. Kemudian al-kufrul asghar wa anwa'uhu, kufur kecil dan jenis-jenisnya. Kemudian ihzaru at-tawaghit, ya, berhati-hatilah dari taghut-taghut, waspadalah dari taghut. Baru kemudian an-nifaqul akbar, nifaq yang besar, an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil. Kemudian auliya'ur rahmani wa auliya'us syaitani, wali-wali Allah ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Apa bedanya? Ada dipelajari di sini. Kemudian kita mempelajari anwa'u syu'abil iman, macam-macam ya cabang-cabang keimanan, jenis-jenis cabang keimanan. Kemudian asbabu hudutsil masaibi wa izalatiha, sebab-sebab terjadinya musibah dan cara menanggulanginya, cara kita menghadapi atau menghilangkan musibah. Kemudian kita akan mempelajari al-ihtifadu bil maulidin nabi, ya, tentang peringatan maulid nabi. Bagaimana hukumnya? Nanti akan kita pelajari. Kemudian kaifa nuhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasul. Kemudian fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilah atau keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pelajari as-salawatul mubtadi'ah atau al-mubtada'ah, salawat-salawat yang diada-adakan, dibuat-buat, salawat-salawat bid'iyah. Kemudian as-salatun nariyah, ya, kemudian kita akan diajak Syekh untuk mengkritisi salawat nariyah. Kemudian al-Qur'anu lil ahya'i la lil amwati, Al-Qur'an itu adalah bagi orang-orang yang masih hidup, bukan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana orang-orang sekarang suka membaca Al-Qur'an di kuburan. Di sini saya menerangkan bagi orang hidup, bukan orang mati. Kemudian saya menerangkan tentang al-qiyam, berdiri, al-qiyamul mamnu. Ada berdiri yang dilarang, ya, berdiri untuk menghormati orang, ya. Kemudian ada al-qiyamul matlub wal masyru', berdiri yang dituntut dan disyariatkan, berdiri yang dianjurkan dan disyariatkan. Kemudian Syekh mengajak kita untuk ya mencermati tentang al-ahaditsu dha'ifa, al-ahaditsu dha'ifatu wal mawdu'ah, hadis-hadis lemah dan palsu yang banyak menyebar. Disebutkan oleh Syekh nanti contoh-contohnya. Kemudian ya, namadhaj min al-ahadits al-mawdu'ah, contoh-contoh hadis-hadis palsu. Kemudian kaifa nazurul kuburah, bagaimana kita menziarahi kubur, diajarkan nanti oleh Syekh. Kemudian saya menerangkan at-taqlidul a'mah, ya, taklid buta. Kemudian la taruddul haqqa, janganlah kalian menolak kebenaran. Kemudian beliau menutup dengan syair aqidatul muslim, akidah seorang muslim. Nah, jadi ini adalah bab-bab ringkas yang akan kita pelajari di dalam risalah atau buku ini insyaallah ta'ala. Jadi insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang apa itu atau siapa itu al-firqatun najiyatu, kelompok yang mendapatkan keselamatan dari Allah, golongan yang selamat. Siapa? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, insyaallah sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas? Silakan. Naam, ana Ustaz, afwan Ustaz.
Tafadhal. Ustadz tadi menyampaikan berkenaan tentang ramai juga yang mengaku sebagai ahlus sunnah kan? Hmm. Tapi pertanyaannya bagaimana kita nak ingin mengetahui seseorang itu ahlus sunnah? Sebab ramai juga yang Taib. mengakui dirinya ahlus sunnah. Nah, Bagaimana kita bisa mengetahui seorang itu ahlu sunnah? Berarti kita harus punya ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengidentifikasi orang ini termasuk ahlu sunnah atau tidak. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita bisa mengidentifikasi? Sementara ahlu sunnah saja kita tidak tahu, kita tidak kenal. Nah, karena itu nanti kita bisa belajar nih. Makanya kita bersabar. Karena ahlu sunnah itu adalah al-firqatun najiyah at-ta'ifah mansurah. Mereka adalah golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah dan golongan yang selamat. Nanti insya Allah akan kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana cirinya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Insya Allah dengan kita mempelajari ini kita akan tahu siapa itu ahlu sunnah, sehingga kita mampu untuk mengidentifikasi seseorang itu ahlu sunnah atau tidak. Dan kewajiban kita cuma bisa mengidentifikasi. Ya, kita tidak dituntut untuk menghukumi, menvonis. Antum bukan ahlu sunnah, antum ahlu sunnah. Kita nggak perlu sibukkan diri dengan hal seperti ini. Tapi kita cukup dengan mengenal siapa itu ahlu sunnah. Kita berusaha untuk mengikuti jalannya. Nah, sementara terhadap teman-teman kita yang masih belum tahu, kita mendakwai mereka semampu kita. Adapun terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku ahlu sunnah, sementara mereka mungkin berbuat kerusakan-kerusakan, maka kita hindari mereka. Kita jauhi mereka. Ya, atau yang mengajak kita debat, kita jauhi. Gak usah kita sibukkan sama hal-hal seperti itu. Tugas kita sekarang yang penting belajar, sibukkan dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Hal-hal yang kita kurang jelas, yang masih mengandung syubhat, kita jauhi. Karena kata Nabi SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya itu mushtabihat. Perkara mushtabihat ini juga dikembalikan kepada ilmu. Apabila kita kurang ilmu dan samar bagi kita, rancu bagi kita, syubhat bagi kita, jauhi. Karena kata Nabi, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, maka dia bisa jatuh kepada perkara yang haram. Karena itu jauhi syubhat. Kalau kita misalnya melihat ada orang ya nggak jelas bagi kita ahlu sunnah atau tidak, maka perhatikan. Pertama, dia ini ustadz atau bukan, artinya dai atau bukan. Ya, kalau dia misalnya bukan dai, bukan ustadz, hanya orang awam saja, ya, maka kita boleh berdiskusi dengan dia, mendakwai dia, mengajak dia kepada al-haq. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai sebab hidayah baginya. Tapi kalau dia misalnya kita dakwai tapi bersikeras, menolak, ya sudah, kewajiban kita cuma menyampaikan. Tapi kalau dia seorang dai, dia seorang ustadz, maka lebih baik kita menghindar. Kenapa? Karena kita belum punya ilmu. Karena ketika kita nanti bercakap-cakap dengannya, dikhawatirkan kita kena syubhat. Ya, oleh karena itu makanya di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, mengambil ilmu, mencari kebenaran, kita harus apa? Kita harus selektif, berhati-hati. Sebagaimana nasihat al-Imam Muhammad ibn Sirin, Abdullah bin Mubarak, Anas bin Malik, dan ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya yang memiliki kata-kata yang serupa, al-ilmu wad-dinu, ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agama. Kalau dalam urusan mencari kebenaran, belajar, maka selektif. Tapi kalau urusan menerima kebenaran, apabila itu jelas, ya, tabayyana alaina annahu al-haq, ya jelas bagi kita itu kebenaran, maka kita wajib menerimanya meskipun itu dari orang kafir, ahlul bidah, hatta lisannya syaitan. Wajib diterima, asalkan itu benar. Ya. Nah, tapi kita nggak bisa menimbang itu benar atau tidak tanpa ilmu. Karena itu, maka wajib bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu dulu. Dan ini bukan nasihat untuk mencari kebenaran kepada ahlul bidah, kepada syaitan, kepada orang kafir, tidak. Karena mereka tidak dikenal dengan kebenaran, yang ada kebatilan. Ya,
Tapi kita mencari kebenaran dari ahlu sunnah, dari orang yang lurus akidahnya, manhajnya, akhlaknya. Itu yang dituntut, itu yang diperintahkan. Ya, tapi kalau misalnya ada sebuah perkataan yang benar, yang hak, maka kata Nabi SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah harta, ya, adalah perbendaharaannya seorang mukmin. Ya, idza wajadtumuha, apabila engkau mendapatinya, maka ambillah dari manapun dia berada. Tapi tentunya sekali lagi harus punya ilmu. Jadi ala kulli hal, ya, untuk mengetahui siapa ahlu sunnah, maka kita harus punya ilmu. Dan sekarang ini kita akan mempelajari itu, tentang ahlu sunnah, al-firqatun najiyah, at-taifatu al-mansurah, ya, ahlul haq, ahlul athar, ahlul hadith, athariyun, as-salafiyun, atau al-muwahhidun, atau apa namanya, muhammadiyun, atau yang semisalnya. Itu semua adalah sebutan-sebutan untuk ahlu sunnah. Nah, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. wa jazakallah khair. Baik, naam. Ikhwah Ada lagi pertanyaan? Naam, tafadhol Ustaz. Akhwan Ayub, ada pertanyaannya? Sepertinya tidak ada Ustaz. Ada lagi soalan nih? Ya. Ada. Baik, alhamdulillah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.